Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopalisa Aisyah dengan NIM 23101162200039 dari kelas A2. Saya di sini akan menjelaskan peta konsep yang saya buat, yaitu tentang fonologi dan subdisiplin ilmu lainnya serta ruang lingkup yang ada dalam fonologi. Yang pertama yaitu ada pengertiannya. Secara etimologi, fonologi terbentuk dari dua kata, yaitu fon yang berarti bunyi dan logi yaitu ilmu. Secara singkatnya, fonologi adalah ilmu yang di dalamnya mempelajari bunyi bahasa. Selanjutnya yaitu ada faktor pemerolehan fonologi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada faktor biologis. Faktor biologis ini dipengaruhi oleh genetik atau keturunan atau etnik yang dimiliki orang tua si penutur. Yang kedua yaitu ada faktor lingkungan. Contohnya itu anak yang hidup berdampingan dengan dua bahasa itu akan otomatis memiliki dua bahasa dalam kesehariannya. Selanjutnya ada faktor inteligensi, yaitu kecerdasan yang membuat si penutur mudah menerima bahasa yang ada di sekitarnya. Selanjutnya itu ada ruang lingkup fonologi yang ada dua, yaitu ada fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Yang selanjutnya itu ada subdisiplin fonologi. Pada fonetik ada 3, yaitu ada fonetik artikulatoris yang sebagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan melalui gerakan-gerakan organ bicara manusia atau alat ucap bagaimana cara si penutur menyampaikan sesuatu. Yang kedua yaitu ada fonetik akustik, yaitu adalah frekuensi getaran saat si penutur berbicara. Yang ketiga ada fonetik auditoris, adalah bagaimana pendengar tersebut menerima bunyi bahasa melalui telinga. Selanjutnya itu ada pada fonemik. Yang pertama ada identifikasi fonem, yang kedua ada alofon, yang ketiga ada klasifikasi fonem, yang keempat ada khazanah fonem, yang kelima ada perubahan fonem, dan yang keenam ada fonem dan grafem. Selanjutnya itu ada kaitannya dengan subdisiplin keilmuan lainnya. Yang pertama yaitu ada morfologi. Morfologi mempelajari struktur internal kata-kata termasuk hubungan antara fonem-fonem dan morfem-morfem dalam pembentukan kata. Yang kedua yaitu ada sintaksis. Sintaksis mempelajari struktur dan susunan kata-kata dalam kalimat. Fonologi mempengaruhi sintaksis dalam beberapa aspek, seperti pengaruh bunyi terhadap struktur frasa dan klausa. Yang ketiga ada semantik. Semantik mempelajari makna dalam bahasa. Fonologi mempengaruhi semantik melalui hubungan antara fonem-fonem dan makna dalam pembentukan kata-kata dalam kalimat. Yang terakhir ada psikolinguistik. Psikolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa dan pikiran, proses kognitif manusia dalam menggunakan bahasa. Fonologi berperan dalam pemahaman proses produksi bunyi dalam pikiran dan dalam pengenalan dan interpretasi bunyi dalam proses komunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.